Oke bro, teman-teman semua, balik lagi ke channel saya PDP. Teman-teman, tadi udah lihat keseruan saya berdua dengan bro saya. Kali ini kita lagi nyantai bareng ya bro ya. Nyantai bareng, istirahat bro. Lihat ya nih, basah tadi. Ya kan? Panas ya bro, jalan. Sekarang kita nyantai bareng, habis ngopi-ngopi gini sambil kita ngobrol-ngobrol. Nah, teman-teman, saya dengan Bro Chris ini sekarang kita lagi mau membahas foto-fotonya. Kalau teman-teman udah tahu foto-fotonya Bro Chris di Instagram, pasti udah lihat di foto-fotonya penuh dengan apa namanya itu bro? Foto lo, jadi genre foto lo sendiri ini lo bilangnya apa nih? Teman-teman mungkin banyak yang penasaran nih. Masuk genre si apa? Geometri apa nih lu menyebutnya, istilahnya foto lu sendiri apa nih Ray? Iya, jadi banyak ya yang ada yang menyebut minimalis street, ada yang menyebut fine art street, kemudian baru-baru ini di Indonesia ya khususnya ada yang disebut geometry street. Nah, Tapi kalau saya menyebutnya fine art street. oke. Kenapa? Karena saya melihat di London, di Inggris, ada seorang fotografer jalanan seperti saya. Oke. Artinya stylenya, Oke. fotonya seperti saya, dia menyebutnya fine art street. Oke. Ya sudah, saya juga ikutan lah gitu. Asik. Tapi monggo mau disebut apa aja sih, oke. Oke aja. Nah, dari lu sendiri bro, kenapa lu mau nyebutnya itu sebagai fine art gitu? Apa karena lu bekas seorang yang pelukis, jadi ini merupakan luapan dari pikiran gua, atau emang mau beda aja nih dari street photographer yang lain gitu kan? Mungkin dari titik tolaknya kali ya. Itu tolaknya. Artinya gini, sebenarnya ini sih masuk ke genre street sebenarnya. Tetap street fotografi, tetapi titik tolaknya agak berbeda. Kalau street yang general, Oke. itu kan lebih ke human interest dan aktivitas orang, kemudian situasi Situasional. perkotaan, Betul. mungkin di pasar segala macam. Oke. Lebih ke documentary. Oke. Jadi street yang general itu as it is, jadi apa adanya. Oke. Mungkin boleh diedit tapi hanya sekedar Oke. warna, saturasi dan cropping. Oke. Tapi kalau saya titik tolaknya sangat berbeda. Saya itu tetap, karena tadi di awal saya cerita saya sukanya art, seni, ya titik tolaknya saya art. Jadi yang saya lebih pentingkan di sini adalah komposisi. Oke. Artinya gini, kalau saya menemukan satu komposisi yang baik menurut Oke. saya akan biasanya saya ambil dulu di kamera. Oke. Jadi saya akan jepret dulu sekali, kosong, saya lihat di kamera hasilnya. Komposisi saya udah menarik. Asiknya nih orangnya di bagaimana nih gitu ya bro? Yes, betul. Oke. Jadi saya jepret dulu, karena saya sebagai sutradaranya, Betul. saya ingin ada orang misalnya di titik ini. Jadi saya akan tinggal tunggu. Nah itu bedanya. Jadi di satu spot, saya akan bisa lebih banyak berdiam diri untuk menunggu orang lewat. Kalau street general kan bisa di mana saja sambil jalan. Jadi mereka karena lebih mencari aktivitas orang, human interest dan sebagainya. Kalau saya lebih ke komposisi sih. Jadi apa yang saya cari di komposisi itu, yaitu tadi yang satu duanya sudah saya sebutkan, yaitu
Nah, mungkin yang pertama adalah geometri. Geometri. Geometri itu bentuk-bentuk garis-garis atau segitiga atau kotak atau lengkungan atau bulat-bulatan. Itu masuk geometri. Kemudian elemennya apalagi? Solitude, Oke. scale, skala. Solitude itu yang tadi saya ceritakan, orang lewat hanya satu orang, dua orang. Kemudian refleksi, Oke. mungkin seperti refleksi kaca, Shadow, warna, warna. shadow, yang jelas shadow. Karena tanpa shadow, mood foto tidak akan keluar. Oke. Nah itu, terus kemudian garis. Garis itu bisa guiding line Nah, atau leading line. Kemudian pattern. Jadi ada motif-motif, mungkin di dindingnya ada warna-warna. Itu termasuk juga warna. Kemudian repetition, jadi Oke. pengulangan, misalnya ada orang, pilar, orang. ada pilar banyak gitu kan. Pilar. Nah itu pengulangan. Jadi saya tinggal tunggu satu orang gitu. Kemudian skala tadi sudah dijelaskan juga skala. Kemudian refleksi sudah ya tadi ya. Ya, udah. Nah, khusus refleksi ini bisa bermacam-macam. Jadi bisa kaca, pokoknya benda-benda yang reflektif sifatnya. Misal stainless steel Bisa. atau lantai marmer. Becekan ya. Nah, itu khusus untuk genangan. Kita pas di kopi genangan. Kopi genangan ya. Jadi khusus untuk genangan itu saya paling suka. Nah, Refleksi air paling suka, paling favorit saya. becekan tuh. Ya, becek geram. Kenapa? Karena hasilnya itu seperti kita melihat sesuatu yang beda. Seperti lukisan. Nah, tadi saya sudah cerita. Lukisan itu adalah passion saya kan. Jadi, apalagi air yang terkena angin, genangan air. Oke. Dia akan mempunyai pola-pola sehingga si refleksinya ini menjadi abstrak. Nah, itu seperti lukisan nanti. Gitu, Bro. Jadi, ya seperti itu sih. Mantap ya, Bro. Elemen-elemen yang saya ambil dalam satu scene ya, dalam satu adegan itu aja. Nah, ya teman-teman, jadi untuk suatu komposisi itu tuh yang kalian si Bro bilang ini mengenai tentang garis segala macam bla bla blanya itu tuh teman-teman juga harus perdalam lagi. Nah, kalau teman-teman ingin memperdalam secara cepat bisa langsung ikut kelasnya Om Chris. Nggak harus. Jujur, gua aja tadi lihat yang tadi teman-teman nggak kepikiran tuh bisa bikin kayak begitu gitu kan. Ini udah komposisi tuh bisa tahu pun nah, mantep deh. Nah, lanjut nih bro, gue ada beberapa foto-foto yang gue tertarik pengen nanya nih bro. Jangan yang susah-susah bro. Bro KPR aja nih. Nah, ini foto pertama nih. Ini gue tampilin biar teman-teman bisa lihat ya. Oke. Nah, itu gimana nih bro? Lu mau dari pikirannya lu lihat kan ini ada campur siluet, ada campur line, ada campur refleksi ya bro ya. Ini lu kepikiran dari mana nih bro? Maksudnya apa yang lu pikirin, terus apa yang lu lihat, visual lu lihat, oh kok bisa bikin kayak gini? Coba lu kasih tahu ke teman-teman kenapa bisa terjadi kayak gini nih. Oke. Nah, Ini foto saya ambil di salah satu mall di Gading Serpong. Boleh sebutkan ya, Karsten. Boleh. Oke, Karsten. Ini Oke. memang dalam kemarin itu dalam rangka lomba foto yang diadakan oleh Karsten. Karena ya itu tadi saya terlatih dengan melihat komposisi ya. saya sebenarnya ini bisa saja diambil tanpa ada refleksi. Tetapi saya selalu men-challenge diri saya terlalu sederhana. Gitu. Akhirnya saya cari di situ apa yang bisa merefleksikan scene tersebut. Ternyata di situ ada tempat sampah. Tempat sampah nih bro? Tempat sampah. Kecil. Jadi ada tempat sampah yang terbuat dari stainless steel. Oke.
Oke. Jadi Tempat sampah stainless steel, teman-teman harus waspada ya. itu kan merefleksikan ya Oke. stainless steel. Jadi saya taruh kamera saya mendekati stainless Tempat sampah steel itu. karena komposisinya sudah saya buat, saya berarti tinggal tunggu orang. Dan kenapa jadi siluet? Ya memang jadi siluet karena di belakangnya ada lampu. Ya, di backlight ya bro ya, pasti Iya. siluet terjadinya. Saya tidak perlu menunggu lama di situ karena memang itu mall ya. Nah, Jadi banyak lalu-lalu orang ya. naik turun, tetapi yang lebih banyak bergerombol. Oke. Jadi kalau sudah bergerombol saya tidak akan pencet shutter. Saya tidak suka rame-rame. Sendirian. Some of these. Nah, bro, ini Ya. emang lorongnya itu emang ada garis-garis ya, bro ya? Jadi ini bukan lorong sebenarnya. Bukan lorong. Ini adalah eskalator dari bawah Oh, yang ke atas gitu ya? ya jadi ada dekorasinya di atas itu LED light. Oh, Jadi memang akhirnya terlihat seperti lorong sebenarnya. ini dari bawah ke atas gitu? Betul, kan? dari bawah ke atas. Ini ada giniannya ya? Ini pas di atas, pas orang Dari bawah ke atas gitu ya, ya? naik. Setelah naik. Tuh, foto kalau keren tuh, yang ngeliat kadang-kadang nggak bisa tebak nih apa ya gitu ya. Jadi yang di foto itu bisa menimbulkan khayalan yang berbeda gitu. Kita next nih ke foto berikutnya. Nah ini bro, ini juga nih fotonya gila ini banget ya, ada Ya, ini sama juga di Lainnya. Karsten tadi. Seperti yang saya cerita dalam suatu komposisi yang saya buat, itu kan ada lines. Oke, yang di atas ini sudah masuk elemen guiding lines ya. oke, jadi naik. Guiding lines, kemudian colors. Hmm, Colors, ada refleksi juga. Orang yang lewat akan jadi siluet, Pak. Oke. Jadi ini sebenarnya komposisi yang cukup lengkap bagi saya. Bro, Ya. ini yang pertama kali lu lihat, ada line nih. Line ini kita bikin foto apa? Wah, ini warnanya nih menarik nih. Coba gua cari-cari di sekitar apa lagi yang bisa bikin line-nya menuju ke warna itu. Yang pertama kali lu lihat apa nih? Apa emang lu udah lihat langsung suatu kesatuan dari sini? Apa emang satu-satu gitu? Ya. Yang bikin lu tertarik. Ya, jadi misalnya dalam menentukan satu komposisi, biasanya saya akan diam dulu, saya lihat elemen-elemen di sekitar yang saya mau tuju itu, Oke. kemudian saya coba dulu ambil frame kosong ya, belum ada orang. Jadi menurut saya sudah pas, saya akan tunggu orang. Nah, dalam menentukan frame itu saya bisa angle-nya tuh hampir 80%. Saya di bawah pinggang, Pak. Jadi low angle. Oke. Oke. Tapi tidak selalu. Kenapa low angle? Untuk menangkap komposisi di atas, Pak. Di langit-langit. Oke. Jadi kalau kita apa namanya? Sesuai angle mata, Eye level. eye level, itu yang tertangkap jelas kan yang di center, Oke. atas dan bawahnya kurang. Nah, Jadi kalau saya ambil low angle, atasnya akan terekspos dengan baik. Iya. berarti kamera mending yang bisa di-rotate ya sini dulu. Betul. Ini punya saya, ini suatu keharusan sih buat saya. Jadi ada bisa di flip ke atas. Ini memudahkan saya untuk main low angle, Komposisi ya. komposisi low angle di bawah, di bawah pinggang, Mantap. supaya leher saya nggak sakit, Pak. Betul ya. Udah tua juga kalau suruh nungging-nungging. Nah, ini bro. Ini apa ya bro ya? Ini ada pattern, ada bilangnya apa ya bro? Ini bisa dibilang pattern apa bisa dibilang pola apa dibilang jadi tiga gitu ya polanya. Iya, ini terus terang ini terinspirasi dari teman saya. Mantap banget ya bro.
Dia juga mengambil titik yang sama di situ, tetapi dengan komposisi yang berbeda, gitu. Jadi ini di stasiun MRT ASEAN, Pak. Begitu keluar kereta menuju turun tangga, nah ini. Jadi sebenarnya ini yang hitam ini adalah shadow. Ini malam jam Malam. 6 lah, gitu. Baru mulai malam. Jadi lampu-lampu sudah nyala. Ini apa namanya, tips saya atau trik saya gitu. Nah, teman-teman catat nih langsung nih. Prepare to be written. Tips and triknya adalah saya selalu ambil setelan di kamera itu under exposure, Pak. Oke, nah bro, ngomongin tentang setelan di kamera, setelan kamera ini auto dong? Enggak? Iya, Manual? saya auto dari dulu. Auto. Setelah analog, tentunya setelah saya mengerti triangle exposure, dulu kan triangle exposure saya dulu memang analog dari kecil. Ya, Kemudian ada teknologi auto. iya. Artinya gini, teknologi itu kan dibuat untuk memudahkan kita. Betul, betul. Jadi kalau ada yang mudah ngapain bersulit? Betul. Bisa saja saya pakai manual. Saya setuju, saya tipe auto. Jangan Ya. mempersulit diri, kita mau kejar momen ya bro. Seperti gini, kita cari motor ataupun mobil, sekarang lebih senang yang matic kan? Betul. Ya artinya teknologi itu untuk mempermudah. Sama dengan Motornya bisa matic, ya, bisa jalan naik apa ada bensinnya, tapi lu dorong gitu misalnya kan. Hai. Kan jadi kan mempersusah dulu. Ya, Kalau mau didorong naik sepeda aja gitu. Iya. Misalnya gitu, tapi masing-masing punya selera masing-masing ya teman-teman ya. Mau pakai Manual. boleh, mau pakai aperture boleh, mau pakai terserah ada masing-masing punya selera, kebiasaan nyetrip masing-masing ya silakan terapin masing-masing. Kalau bro kita dan gue tipe yang auto. Nah, Ya, jadi karena pakai auto, terus untuk lanjut. untuk memperoleh under exposure, Oke. itu saya jadi mainnya di exposure compensation, Pak. Oke. Saya turunin 2 stop Ya. atau 1/2/3 gitu, tergantung aja Oke. situasi. Nah, balik lagi ke foto ini. Ini shadow-nya memang tidak segelap ini aslinya. Tetapi karena saya buat under, dia akan lebih pekat shadow-nya. Oke. Sehingga bidang-bidang pattern ini akan terlihat lebih jelas. Oke. Gitu. Jadi ya ada mungkin hampir kayak trapesium, ada segitiga. Nah ini komposisi yang saya cari. Asik banget. Saya sudah dapat komposisi, saya tinggal tunggu orang. Enaknya masuk ke dalam frame gitu ya. Iya. Dalam frame. Mantep banget ya teman-teman. Jadi ini juga sebetulnya kalau dibikin BW bisa, tapi ungu sama kuningnya itu yang bikin jadi cantik ya bro ya. Iya, jadi saya juga main BW, maksudnya Ah. artinya saya akan menentukan jadi BW atau tidak. Biasanya kalau saya motret, komposisi sudah bagus, foto saya udah bagus, tapi warna tidak keluar. Betul. Jadi akan lebih baik saya buat black and BW white. langsung. Iya. Nanti, Tidak semua foto di street ya, Ah. cocok dengan black and white. Betul. Begitu juga sebaliknya. betul. Teman-teman yang masih penasaran yang mana mau dibikin BW, yang mana enggak, Karena ikut kelas ya. iya, karena sayang kalau komposisinya udah banyak warna yang menarik, terus dijadikan black and white, rasanya tuh sayang. Nah, Karena colors tuh bikin hidup lebih berwarna. Bro. kayak setengah iklan tuh ya. Kalau membuat hidup jadi berwarna. Nah, ini juga nih bro. Ini satu lagi foto nih. Nah, Ini foto. ini yang tadi saya ceritakan, saya senang sekali dengan paddle, air, refleksi air, genangan. Sebenarnya ini bukan genangan juga, kolam. Ini kolam bro. Ini di tim Taman Ismail Marzuki. Ini dibalik kan bro fotonya ya? Betul. Nah. Saya flip, saya balik. Flip. Jadi kolam ini karena kolam, jadi saya tunggu untuk
airnya agak bergejolak sedikit. Nah, itu dia yang bikin. Ya. Begitu ada angin pelan, airnya akan beriak gitu kan. Nah, tinggal Jadi, tunggu ada orang di situ. Iya kayak apa? Kayak dreamy gitu, impian, ya kan? Terus garisnya itu, terus bentuk shape-nya itu juga yang, Iya. terus bisa ada garis ini juga nih, ya kan? Dari shape ke sana nih, shape ke sini juga. Mantap Ya banget. ini geometri Oh, kan ya, geometri, bentuk-bentuk. Nah, ini pengecualian. Jadi kalau saya tidak refleksi, saya sebenarnya paling anti dengan pohon. Persis. Ada alasannya, bro. Kenapa tuh bro? Kenapa Jadi suka kalau pohon? saya sudah mencari komposisi yang bagus, Oke, baik, oke. itu kan saya berimajinasi bahwa ini akan menjadi segitiga, ini akan menjadi kotak, ini akan menjadi geometrinya bagus. Oke. Tetapi begitu ada pohon di situ, geometri saya secara keseluruhan jadi rusak. Geometrinya pohon itu kan berantakan, bro. Oke. Nah, jadi begitu ada pohon, biasanya saya tidak jadi ambil, meskipun komposisi itu bagus, atau saya cari cara supaya pohon itu hilang dari frame. Oke. Caranya bisa memainkan angle, jadi sudut kamera, sudut pengambilan gambar. Oke. Biasanya saya ambil di bawah Low angle. pinggang itu low angle untuk menghilangkan Si pohon itu. pohon atau apapun yang ada di background. Itu Pohonnya itu batangnya apa? pohonnya Bentuk bentuk. pohon kan? Kalau batang yang tidak ada daunnya malah Iya. artistik. Masih artistik ya. Iya, kan? Karena jadi- berbentuk shape gitu ya. Kalau Iya. ada itunya ya bro. Ya? Ada cabang-cabangnya tapi tanpa daun. Itu bagus sekali. Kalau ada daun itu ngilangin geometri yang lain gitu ya. Ya, jadi Apa I'm doing it! I'm doing teman-teman? merusak geometri buat saya. Merusak bukan merusak geometri, merusak komposisi buat saya. Nah, kalau di refleksi, Oke. ini pengecualian. Ini kan pohon semua ini, Iya nih. pohon. Nah, Tapi emang dibikin ada angin terus jadi rada ngeblur-ngeblur ini emang sengaja tujuannya supaya si pohon ini rada ngeblur-ngeblur apa emang gimana nih bro? jadi karena akan berefek menjadi seperti lukisan. Jadi yang tadi saya cerita bahwa paddle itu bisa memberikan efek lukisan pada foto kita. Oke. Buat saya semuanya kan jadi abstrak. Oke. Jadi tidak terlihat jelas bentuk pohonnya seperti apa segala. Jadi pengecualian. Dan tidak harus siluet kalau di paddle. Ini kebetulan saja jadi siluet. Karena memang BG-nya, background-nya langit ya, Iya. backlight. Mantap. Kita next lagi teman-teman ya fotonya ya. Nah ini nih bro. Oke. Ini fotonya teman-teman, lihat ya teman-teman. Ini gila itu asik banget ya. Line-nya terus ada mystery man-nya itu pas gitu. Kayaknya ini keren banget sih. Iya. Itu line-line-nya itu gitu kan. Iya. Nah, ini yang saya disclaimer dulu ya. Nah, Yang membedakan karena foto saya adalah bertitik tolak dari art. Jadi art itu adalah something unmeasurable. Jadi sesuatu yang tidak bisa diukur, tidak ada Oke. ukurannya. Iya. Nah, Nah, artinya gini, apapun boleh dilakukan di dalam art, betul. sepanjang itu menaikkan nilai-nilai seni itu. Betul. Jadi kalau saya menemukan komposisi, Ya. saya akan diam di situ. Oke. Kalau tidak ada orang lewat, saya membutuhkan orang untuk menjadi model. Betul. Buat saya itu sah-sah saja Sah-sah karena saja. saya tadi berangkat dari art itu. Oke. Saya membuat satu karya seni, bukan membuat foto. Betul. Saya membuat karya seni. Jadi bahwa
ada model ataupun tidak, buat saya tidak masalah karena saya membuat satu komposisi memang saya menginginkan ada orang di situ. Kalau tempatnya itu sepi tanpa orang dan bila kita sedang bersama teman, Oke. alangkah baiknya kita tetap ambil itu dengan model. So teman ke sana gitu bro. Iya, Ini jadi kalau sendirian gimana? Kalau sendirian bro? tinggal Tinggal. kemudian Besok-besok. besok-besok ajak teman. Kalau memang tempat itu bukan jalur lalu lalang orang ya. Gitu. Bro. Nah ini teman saya. Iya. Ini bro nih, ini sebetulnya bentuknya emang ada garis-garis begitu gitu. Yang dilihat nih pertama kali garisnya apa emang langsung lihat bro tuh ada belakangnya tuh ada lampu cahaya gitu. Ya. Sebenarnya ini secara visual, artinya secara realitasnya ini tidak terlalu gelap, Pak. Ini masih agak terang, tapi remang-remang memang, tidak terang sekali, memang remang-remang. Ini juga di Kartens. Oh di Kartens juga. Di mall. Jadi Kartens itu gua pernah ke sana sebetulnya bro. Itu Gading mall Serpong, dekat BSD, perbatasan. yang mall hitam kan sih bro? Betul, mall baru. Iya. Iya. Menarik sih. Jadi ini Tapi gua nggak ngeliat begini kan bro, serius ya. Beda ya matanya beda bro. latihan, Pak. Ya karena sudah 2 tahun saya menjalaninya, jadi memang itu saya kalau kemana-mana ngelihat. Ada ya. Jadi mata jelalatan. Saya seperti kena kutuk sih, jadi Kayak melihat sesuatu yang tidak terlihat nih. iya. Jadi kalaupun kepingin liburan, mata saya melihat sesuatu yang menarik buat saya pengen jepret. Padahal harusnya nggak boleh kan, liburan tuh memang harus refreshing. Jadi buat saya kutukan juga sih. Jadi capek. Kayak ada speech-nya apa tuh? I walk, I stop, Iya, ada I kelas ya. photograph ya gitu ya. Iya. Pokoknya lu jalan ngeliatnya, sampai berhenti langsung jepret ya. Jadi udah otomatis kalau ngeliat sesuatu komposisi yang menarik bagi saya. Ya itu saya ambil dengan under, jadi shadow yang ada Oke. akan menjadi lebih pekat. Tapi kan kadang-kadang kan mata kita kan bro nggak bisa kelihatan, maksudnya nggak kelihatan mana yang kalau kita turunin dia 2 stop cahayanya masih berbentuk garis nih. Oh. Dan mata kita kan nggak bisa kayak gitu. Apa kita perlu bantuan handphone atau kita perlu bawa kamera gitu, gimana tuh bro? Sambil minum ya bro. Bro sekarang sama. Gua minum terus kan tadi, haus bro. Ya. Jadi Sini bro. itulah. Kalau kesedot gua, Ah, udah tua kan begitu bro. Iya, Kesedot lupa ya. aja. Jadi Nah, gimana? itulah gunanya zaman sekarang, kita semakin dimudahkan Oke, dengan teknologi kamera dan editing, Pak. oke. Jadi menurut saya editing ini juga sesuatu yang sangat perlu dipelajari. Oke bro, teman-teman, maaf ya karena tadi udah 30 menit jadi kameranya mati ya teman-teman, maaf banget. Jadi kita langsung nyambung lagi nih topiknya, saking serunya ini ngomong nih sampai nggak berasa tiba-tiba langsung mati teman-teman. Panas. saya. Harinya panas jadi ikut panas. Kameranya. Orangnya panas kameranya. Enggak, orangnya tetap dingin. Karena minumannya dingin. Bro, Ya gimana bro? nih, gue ada berapa pertanyaan lagi dan gue mau lu jawab langsung cepat nih bro. Lu akan kasih beberapa pilihan, nanti lu tinggal cepat di antara 2 pilihan itu, oke? Oke. Oke bro. Satu, diedit apa non edit? Edit. Edit. Mall apa pasar? Mall. Mall. Siang apa malam? Siap. Sendiri atau bareng teman-teman? Ini boleh agak saya jelasin. Kenapa? Oke. Sendiri senang. Sudah. Oke, tapi dengan teman-teman lebih senang. Asik. Berarti bareng teman-teman nih bro? Iya, bareng teman-teman. Asik. Foto walk bareng teman-teman. Oke. Kamera atau handphone? Kamera.
Kamera. Dalam gedung atau outdoor? Indoor atau outdoor? Iya, indoor atau outdoor. Dua-duanya. Nggak bisa ya? Nggak boleh. Mana yang lo kira-kira prefernya? Mana yang paling suka? Hampir 50-50 sih sebenarnya, tapi oke lah indoor lah. Indoor ya. Motret street atau motret model? Curang nih pertanyaan ini. Kayaknya lo udah research tentang gue nih baru-baru ini. Bingung deh. Bingung. Ya, karena berangkatnya dari street lah ya. Street, Nah, asik. tapi foto studio itu merupakan buat gue pribadi skill upgrade lah, pengetahuan baru untuk gue dan gue Next level nih bro. next level. Next level. Jadi dan gue merasa enjoy juga. Sip. Oke. Mantap. Nah, bro, karena udah cukup ngobrolnya cukup panjang nih, gue pengen tahu dari seorang Chris nih. This is Chris mau kasih advice bro, buat kasih masukan kalau buat temen-temen yang baru mau mulai motret nih bro. Lu ada advice-nya apa? Kira-kira masukannya buat temen-temen yang baru mau nyetret apa nih bro? Ya trade in general aja ya. Ya, Maksudnya ya yang pasti harus mau jalan Jalan. Catat ya teman-teman ya. karena Jalan. keharusan itu foto wall. Jadi makin sering jalan, makin sering belajar. Makin sering praktek. Makin sering praktek akan menjadi perfect. Nah, Practice makes you perfect. jadi kalau yang mager-mager ya bro, terus berharap bisa motret atau bisa menghasilkan hasil yang bagus, nah itu rada berat ya. Gitu. Ya, karena dengan jalan itu kita melatih kepekaan mata Oke. dan hati ya. Jadi kita menyelaraskan itu dulu untuk melihat komposisi-komposisi mana yang menarik. Nah, tapi harus sering praktek ya, bro. Praktek Harus. lihat, wah ini bagus nih. Karena mungkin gua udah pernah foto kayak begitu dulu, bagus. Jadi lu udah tahu gitu loh ya kira-kira ya. Iya. Jadi makanya mungkin misalnya dalam satu tempat yang baru gua belum menemukan, Nah, oke. gua akan balik lagi 2-3 kali. Dan ternyata di kedua 3 kali itu baru bisa menemukan komposisi yang baik. Jadi jangan cepat menyerah. Nah, pas misalnya lu ngeliat nih, wah ini kayak lainnya bagus nih bro, ini kayaknya bisa yang bagus. Lu akan muter dulu kemana kesana kesini, atau lu cepet nih gerak cepet langsung di saat itu juga pas lu lihat visual lu bagus nih, wah langsung keluar kamera, atau lu muter dulu kesana kesini lihat dari segi-segi mana atau mau ngajuin, menurut lu gimana? Gue sih lebih sering kalau sudah menemukan komposisi yang bagus, Kelihatannya asik nih. menurut gue, Eh, ya sudah akan berhenti di situ. langsung. Dan gue langsung jepret kosong dulu pertama kali, Oke. bikin frame kosong 1, 2, 3 Hmm, dengan angle yang berbeda, oke. dan bagus menurut gue ya gue akan tunggu orang. Hmm, Jadi kalau gue sendiri, gue akan menunggu orang lewat. Oke. Cari komposisi Nah yang jadi bagus ya. ini disclaimer juga bahwa gue bisa memotret stranger. Jadi tidak melulu harus model. Hmm, Itu hanya kasuistis, artinya model diperlukan kalau komposisi yang gue mau tidak ada lalu lalang orang, tidak ada traffic orang lewat. Bro, Bro Chris ini juga memberikan mentoring lagi yang kelas model baru nih yang studio bro ya. Nanti Yeah. gua akan kasih lihat nih foto-fotonya. Temen gua Bro Chris ini akan memberikan sedikit nih, maksudnya apa sih bakal yang dibongkar di mentoring kelas yang ini nih, yang baru nih. Jadi ini ada teman-teman nanti kalau bisa hubungin Bro Chris bisa ada yang mentoring di outdoor street, juga ada yang baru di studio bro ya.
Iya, studio. Studio. Jadi untuk Apa studio, nih yang dipelajarin gitu? iya. Jadi untuk studio itu tetap dengan passion gue ya. Passion gue itu tetap di fine art. Jadi untuk memotret portrait orang itu juga harus art. Nah, art itu muncul menurut gue pribadi kalau ada shadow yang banyak bayangan. Oke. Jadi meskipun foto di studio, gue akan memilih teknik low key. Low key hanya satu lampu, Oke. dan itu membuat bayangan atau shadow yang porsinya lebih banyak Oke. dari bagian terangnya. Jadi mungkin mengambil 60% gelap daripada 40% terang. Nah, teman-teman yang masih yang penasaran bisa ikut kelasnya Chris ya. Oke, sekiannya teman-teman. Kayaknya udah cukup lama nih. Semoga teman-teman nggak ngantuk sama nggak boring nonton video kita tadi pucat-pucat ya, cuap-cuap ya kan. Nah, buat teman-teman, tadi saya udah kasih lihat juga kalau teman-teman yang berminat ikut kelasnya atau berminat lebih ngerti mengenai tentang street fotografi, mengenai komposisi yang lain, bisa, ini ya sebetulnya cheating ya, ini daripada teman-teman belajar maksudnya sendiri, ini cheatingnya itu langsung belajar dengan on-case karena on-case ini udah melalui pengalaman, ya sudah lewati jalan-jalannya, jadi dia tahu kira-kira bentuk kayak gini, dia akan men-sharing, membagi ilmunya ke teman-teman langsung melalui kelas-kelas yang nanti teman-teman bisa hubungi on-case langsung, gitu teman-teman. Jadi kalau zaman sekarang tuh bilangin shortcut biar cepat jadi jagonya teman-teman. Nah, gitu. Om Chris, thank you ya. Terima kasih banyak Terima kasih. Om Teddy atas kesempatannya. Ini gua hubungnya susah nih teman-teman karena beliau ini sebetulnya sibuk. Ya, Enggak ada banyak sibuknya acara. gue. Ya, ada beberapa kali kita nanya akhirnya baru ketemu sekarang ya bro ya. Iya, karena kebetulan saja minggu-minggu kemarin memang ada event studio. Nah, itu kan sebetulnya padat dan juga tadi udah dikasih bocoran tadi dua kali scene aja teman-teman udah bisa lihat kan nanti berapa dagingnya nanti kalau teman-teman bisa ikut acara kelas mentornya Om Chris. Oke, thank you teman-teman, jangan lupa yang belum subscribe channel saya karena saya akan ngundang lagi beberapa teman-teman kita nanti yang seperti kayak jago-jagonya kayak Om Chris ini nih. Gak jago lah, semua orang jago. Supaya bisa sharing sama-sama, kita belajar sama-sama bareng sama teman-teman kita semua. Oke, sampai jumpa.